Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Findarini. Saya akan membuat video tugas algoritma dan logika dan algoritma, eh, mata kuliah ya algoritma dan logika bersama Andi Aura, eh, saya sendiri Femi Findarini dan Asri Wulandari. Dan bagaimana sistem presentasinya? Saya ditugaskan slide 2 sampai 6 dan 22. Aura, Andi Aura, slide 7 sampai 10 dan 16 18. Dan untuk Asri, slide 12 sampai 15 dan 20 dan juga 21. Nah, kita langsung aja. Yang kita bahas untuk mata kuliah algoritma dan logika itu adalah encapsulation dan abstraction. Apa itu encapsulation dan abstraction? Kita langsung ke slide 2. Pengertian encapsulation. Encapsulation adalah salah satu prinsip dasar dalam implementasi objek OOP yang berfokus pada menggabungkan data, atribut, dan fungsi metode yang bekerja pada data tersebut ke dalam satu unit. Jadi biasanya kalau dalam coding itu atribut dan metode itu dipisah gitu. Tapi kalau di sini digabung, jadi memudahkan gitu. Menyembunyikan detail implementasi data internal dari dunia luar, hanya memperlihatkan antarmuka interface yang diperlukan. Maksudnya adalah seperti pembuatan presentasi ini aja. Pembuatan presentasi, apakah orang lain tahu bagaimana cara buatnya atau bagaimana? Tidak, kurang lebihnya bakal tidak tahu. Tapi pas sudah jadinya interface, ini adalah yang telah jadinya ini adalah interface-nya. Jadi cuma hanya melihat apa yang telah jadinya, sudah jadinya gitu. Habis itu mengontrol akses ke data menggunakan modifier akses seperti private, protected di banyak bahasa atau konvensi di Python. Jadi data-data, beberapa data gitu kan, ada yang mau kita sembunyikan gitu, private, biar orang luar tidak tahu, seperti misalkan surat tanah gitu. Surat tanah kan harusnya itu protected sih, tapi private juga bisa termasuk lah ya. Akte tanah gitu, protected itu seperti bank gitu ya, dana uang gitu, dana uang di bank gitu kan, itu harus diprotected biar nggak diotak-atik sama orang yang tidak berkepentingan atau yang memiliki bank tersebut. Lanjut, tujuan encapsulation adalah keamanan. Pasti keamanan kan, tadi sudah di slide sebelumnya itu adalah ada private, protected, itu pasti menuju ke keamanan, melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Tadi kan seperti saldo di ATM gitu, ada yang mau mengubah kan, misalkan bukan pemiliknya gitu kan, itu bisa bahaya gitu. Abstraksi, pengguna hanya perlu tahu apa yang dilakukan, bukan bagaimana caranya. Seperti lagi yang tadi ATM itu, apakah ketika kita masukin PIN kita tahu bagaimana si fungsi ATM itu bekerja? Enggak kan, cuman hanya menampilkan saldo, kita mau narik, mau transfer dan semacamnya. Itu kemudahan maintenance. Perubahan internal tidak memerangi kode luar ya. Jadi ini cuma internal, terfokus pada internal saja gitu. Di Python, encapsulation diimplementasikan dengan kelas dulu. Jadi pertama tuh ada kelas menggunakan data, atribut, dan metode. Habis itu konvensi private menggunakan satu underscore. Ini adalah private pakai underscore ini. Misalkan underscore x. Nah ini si x tadi itu menjadi private. Underscore b tadi itu jadi private. Untuk atribut sebaiknya tidak diakses gitu, diakses langsung. Habis itu ada protected atau dua underscore x underscore b. Ini adalah hal yang dilindungi gitu. Tadi private itu disembunyikan. Oh salah, kebalik, maaf. Untuk underscore ini adalah protected. Kenapa yang
underscore X underscore B itu adalah protected. Kalau double underscore itu adalah private. Maaf, kebalik. Itu meski kita tidak benar-benar private karena bisa diakses dengan trik. Ini kalau maksudnya tidak benar-benar private untuk underscore underscore X, double underscore X, double underscore B gitu, benar-benar private, itu ada triknya yang diketahui oleh pembuatnya gitu. Biasanya pembuatnya yang bakal mengetahui. Getter atau setter optional ini mau dipakai atau enggak juga tidak terlalu masalah kan, soalnya biasanya gitu kode-kode pakai encapsulation gitu. Ini encapsulation itu jarang ada yang minta getter gitu atau setter gitu. Kita langsung aja metode untuk mengakses atau mengubah data secara tertentu. Python lebih sering pakai for copy, biasanya jarang pakai ini. Kita lanjut ke slide 5. Analoginya ya, tadi bayangkan sebuah mobil sebagai kelas gitu. Mobilnya sebagai kelas, data mesin, bahan bakar, kecepatan, atribut internal. Nah, metode gas mempercepat, rem memperlambat. Nah, gas kayak gas pedal gitu ya, gas. Ketika mau maju mempercepat, rem itu adalah metodenya. Kita tidak tahu cara si mobil mempercepat diri atau menyetop diri dengan rem gitu. Encapsulation, pengemudi hanya bisa tekan pedal gas. Nah, pedal gas, rem, termuka publik itu adalah interface. Seperti ini juga kan yang mendengarkan video ini tidak tahu bagaimana PPT ini dibuat gitu, bagaimana ini dibuat dan sebagainya gitu. Pengemudi hanya bisa tekan pedal gas, rem, termuka publik, tapi tidak bisa langsung ubah mesin atau level bahan bakar gitu, atau level bahan bakar kayak udah dimasukin bahan bakar kan, kita dari luar tidak bisa mengambil gitu kan seenaknya. Bisa aja, tapi kayak buat apa gitu kan, mobil buat digunakan untuk berkendaraan atau transportasi gitu, dan tidak diubah sembarangan ya. Misalkan ada yang namanya kan mobil itu kalau bisa disetting untuk biar lebih cepat, itu bisa aja, tapi kan itu hanya beberapa profesional gitu yang bisa. Seperti kode juga ada yang bisa mengcoding dalam Explosion itu bagaimana manipulasi kodenya dan semacamnya. Langsung lanjut. Nah, ini adalah ada 4 jenis encapsulation yang tadi yang sudah dijelaskan, 2 public private. Nah, publik walaupun nggak dijelasin, itu adalah umum gitu. Umumnya biasanya publik kalau tanpa tanpa ini underscore double underscore, tanpa itu biasanya publik gitu. Biasanya private, protected, getter, dan sector. Saya bisa lanjutkan ke materi kedua. Nah, kalian kan udah tahu nih ada 4 jenis encapsulation. Aku, Andi Orosatung Hasana M, akan menjelaskan apa sih 4 jenis encapsulation itu, yang dimana public, protect, private, dan getter and setter. Nah, pertama kita akan membahas public encapsulation. Public berarti atribut atau metode dalam kelas yang dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas itu sendiri, subkelas, maupun dari luar atau kode eksternal. Tidak ada pembatasan akses, sehingga data bisa diubah atau dilihat oleh siapa saja, selain penggunanya. Di Python, atribut atau metode public ditulis tanpa underscore, misal nama. Terus, kapan digunakan? Yaitu untuk data atau fungsi yang aman diakses atau dimodifikasi oleh semua orang, seperti informasi umum. Nah, analoginya itu seperti rumah. Bayangkan nih ya, sebuah rumah. Jumlah kamarnya adalah informasi publik yang boleh diketahui oleh semua orang, termasuk tetangga atau pengunjung. Jadi, siapapun bisa nanya, berapa kamar di rumah ini? Atau bahkan bilang, saya mau ubah jumlah kamar ini jadi 10 deh, meski ini bisa berbahaya kalau sembarangan. Nah, ini contoh. Dalam Python-nya ada kelas rumah, lalu ini jumlah kamar yang asli, ada 3. Nah, semua orang bisa lihat jumlah kamarnya kan. Terus, ini penggunaan untuk mengubah berapa jumlah kamarnya. Misalnya,
Ini jumlah kamarnya ada 3, terus diubah menjadi 5. Nah, jadi 5. Nanti ketika di print, maka hasilnya adalah hasil yang telah diubah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu protect encapsulation, yang dimana berarti atribut atau metode yang sebaiknya hanya diakses oleh kelas itu sendiri dan subkelasnya atau kelas turunan, tapi tidak dari kode eksternal di luar hierarki kelas. Di Python, ini hanya konvensi, bukan pembatasan ketat, ditandai dengan satu underscore. Contohnya underscore nama. Kode eksternal bisa akses underscore nama, tapi ini dianggap tidak sopan, melanggar konvensi. Terus kapan sih ini digunakan? Yaitu untuk data yang perlu diakses oleh kelas turunan, tapi tidak seharusnya diubah sembarangan oleh kode luar. Nah, analoginya tuh seperti ini. Harga rumah kan adalah informasi yang sebaiknya hanya diketahui oleh pemilik rumah, kelas, atau keluarga, subkelasnya. Tetangga, yaitu kode eksternalnya, tetangga sebagai kode eksternalnya tidak seharusnya mengubah harga rumah seenaknya. Tapi kalau mereka nekat, mereka masih bisa lihat atau ubah karena pintu tidak dikunci rapat. Nah, begini nih contoh Python-nya. Nah, nanti masih bisa dirubah. Nah, ngerti kan? Next. Selanjutnya ada private encapsulation, yang berarti atribut atau metode yang hanya boleh diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak dari subkelas atau kode eksternal. Di Python, private ditandai dengan 2 underscore. Contohnya underscore, 2 underscore nama, yang memicu name mailing atau nama atribut diubah menjadi underscore kelas 2 underscore nama secara internal. Ini membuat akses langsung dari luar sulit, meski masih mungkin dengan trik. Ini ya, underscore kelas, 2 underscore kelas. Nah, terus kapan digunakan? Yaitu untuk data sensitif yang tidak boleh diubah atau dilihat dari luar sama sekali. Contohnya ya, kita pakai analogi rumah lagi. Kombinasi berangkas rumah adalah rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pemilik rumah, yaitu kelas. Orang lain atau kode eksternalnya ini tidak bisa lihat atau ubah kombinasi kecuali pemilik membuka berangkas lewat secara resmi, yaitu metode public. Nah, ini nih contoh codingannya. Jadi ini benar-benar private banget ya teman-teman ya. Kayak harus ada izin dari pemiliknya juga kalau mau diubah. Dan yang terakhir, getter and setter encapsulation. Getter itu sendiri adalah metode untuk mengambil atau membaca nilai atribut, biasanya untuk atribut protect atau private. Nah, kalau setter sendiri metode untuk mengubah atau menulis nilai atribut dengan logika untuk memastikan nilai valid. Di Python, getter atau setter ini sering diganti dengan add property dan add nama .setter atau gaya Pythonic membuat akses seperti atribut biasa tapi dengan kontrol. Terus kapan sih ini digunakan? Yaitu untuk mengontrol akses baca atau tulis, memastikan data tetap valid, misal tidak negatif. Nah, ini ya. Analogi rumahnya itu seperti ini ya, jumlah kamar ini kita dapat jumlah kamarnya. Jumlah kamar itu hanya bisa dilihat lewat laporan resmi, yaitu getternya, dan diubah lewat prosedur renovasi, yang mana itu adalah setter, yang memastikan jumlah kamar masuk akal, misal tidak negatif. Ya kan mas ada rumah ya, jumlah kamarnya ada -3, gak mungkin kan. Nah ini contoh Pythonnya. Nah, terus kita next. Nah, oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang udah dijelaskan sama teman saya tadi. Nah, di sini tuh apa sih pengertian abstraction? Nah, abstraction itu adalah prinsip dalam OOP yang berfokus pada menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menunjukkan fungsi atau perilaku penting kepada pengguna. Dengan kata lain, abstraction memungkinkan pengguna
berinteraksi dengan objek melalui antarmuka sederhana tanpa perlu tahu bagaimana objek itu bekerja di dalam. Ini seperti memberikan tombol untuk mengoperasikan sesuatu tanpa perlu paham memekanis di baliknya. Dalam Python, abstraction sering dicapai melalui kelas dengan metode publik yang menyembunyikan logika internal, atau dengan abstract basis kelas atau dalam kurung ABC dari modul ABC untuk mendefinisikan antarmuka tanpa implementasi. Nah, selanjutnya itu tujuan abstraction itu apa aja sih? Nah, ini adalah tiga tujuan dari abstraction itu. Yang pertama adalah kesederhanaan. Pengguna hanya perlu tahu apa yang dilakukan, bukan bagaimana caranya. Yang kedua itu ada fokus pada esensi, menyembunyikan detail teknis yang tidak relevan bagi pengguna. Yang ketiga itu ada fleksibilitas, implementasi internal bisa diubah tanpa mengganggu pengguna. Nah, selanjutnya itu ada abstraction dalam Python. Apa sih itu? Itu tuh dibagi menjadi 3 implementasi. Yang pertama itu ada kelas dengan metode publik, menyediakan antarmuka sederhana atau metode yang menyembunyikan logika kompleks. Yang kedua itu ada abstrak basis kelas atau bisa disebut dengan ABC. Itu menggunakan modul ABC untuk mendefinisikan metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan tanpa memberikan detail implementasi. Kapan digunakan? Ketika ingin membuat sistem yang mudah digunakan dengan detail teknis tersembunyi seperti mengoperasikan perangkat atau mendefinisikan perilaku umum untuk kelas turunan. Selanjutnya itu ada analogi mesin kopi. Nah, bayangkan sebuah mesin kopi menggunakan cukup tekan tombol buat kopi untuk mendapatkan kopi. Mereka tidak perlu tahu bagaimana mesin memanaskan air, menggiling biji kopi, atau menyaringnya. Tombol buat kopi adalah antarmuka sederhana, sementara proses internal atau pemanasan, penggilingan disembunyikan. Ini adalah abstraction. Pengguna fokus pada hasil kopi, bukan mekanisme. Kembali dengan Andi Aura, di sini saya akan menjelaskan abstraction dengan modul ABC. Abstraction yang dimana adalah pengguna cukup tekan tombol buat kopi pada mesin espresso atau drip. Mereka tidak perlu tahu apakah mesin menggunakan tekanan tinggi untuk espresso atau penyaring yang lambat drip. Kelas abstrak mesin kopi ini memastikan semua mesin punya tombol ini, tapi cara kerjanya tersembunyi. Jadi ini ya, kita cuma masukin perintah kayak buat kopi gitu. Tapi kita nggak perlu tahu bagaimana mesinnya bekerja. Jadi kita cuma tahu hasilnya bagaimana. Nah, ini nih contohnya. Nah, ini kelas utamanya mesin kopi nih ya. Nah, ini membuat kopi. Nah, terus kelas turunannya yaitu mesin espresso, mesin kopinya. Nah, kita buat. Nah, anak kelasnya yang lain yaitu kelas mesin drip, mesin kopinya juga. Nah, jadi nanti akan didapat output espresso dibuat dengan tekanan tinggi dan output kopi drip dibuat dengan penyaringan lambat. Nah, ini tidak bisa membuat instance dari kelas abstrak. Jadi gitu. Nah, selanjutnya yaitu abstraction tanpa modul ABC. Nah, untuk penjelasan kode dari Python ini sendiri yaitu ada kelas mesin kopi, yaitu mengandung atribut internal, underscore suhu, underscore air, underscore biji, underscore kopi, underscore siap, dan metode untuk membuat kopi. Nah, metode publiknya itu yaitu buat kopi, yang mana antarmuka sederhana yang dipanggil pengguna untuk mendapatkan kopi. Terus ada metode internalnya yaitu panaskan air. Detail proses pembuatan kopi disembunyikan dari pengguna.
Nah, ini nih diberi underscore sebagai konvensi. Nah, abstraksinya di sini yaitu pengguna hanya perlu memanggil mesin buat kopi tanpa tahu langkah-langkah seperti memanaskan air atau menggiling kopi. Nah, detail kompleks, suhu air atau jumlah biji tersembunyi, hanya hasil kopi siap yang penting. Nah, buat simulasinya kita menggunakan panggilan buat kopi, yaitu untuk menjalankan semua langkah internal dan mengembalikan kopi siap saji. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan karakteristik abstrak dengan modul ABC dan tanpa modul ABC. Nah, di sini yang pakai modul ABC itu strukturnya ada kelas abstrak atau disebut juga dengan mesin kopi, ada berbasis ABC dengan metode abstrak buat kopi. Nah, sedangkan yang tanpa modul ABC dia hanya menggunakan kelas biasa dengan metode publik buat kopi tanpa metode internal atau panaskan air, giling biji seduh. Kelas turunan mesin espresso, mesin drip wajib mengimplementasikan buat kopi. Nah, abstraction dengan modul ABC menyembunyikan detail implementasi, tekanan tinggi untuk espresso, menyaring untuk drip, di balik antarmuka buat kopi. Nah, sedangkan di tanpa modul ABC itu menyembunyikan detail proses membuat kopi, pemanasan, menggiling, menyaring, di balik metode buat kopi. Fleksibel hanya satu jenis mesin kopi. Nah, sedangkan di modul ABC itu fleksibelnya mendukung berbagai jenis mesin kopi, espresso, drip dan lain-lain dengan antarmuka yang sama. Nah, di sini bisa dilihat sendiri itu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini juga ada aspek encapsulation, abstraction, fokus. Nah, di sini tuh fokusnya itu fokus encapsulation itu fokusnya itu pembungkusan data dan fungsi ke dalam satu kesatuan atau kelas serta kontrol akses. Nah, sedangkan abstractionnya itu penyederhanaan kompleksitas dengan hanya menampilkan informasi penting. Tujuannya itu melindungi data, menyederhanakan pengguna objek, dan meningkatkan modalitas. Nah, sedangkan di abstraction membuat program lebih mudah dipahami dan dikelola. Nah, selanjutnya itu ada penerapan. Penerapannya itu di encapsulation itu ada menggunakan akses modifier seperti public, protected, dan privat. Sedangkan di abstraction itu menggunakan kelas abstrak dan antarmuka. Nah, selanjutnya itu ada penyembunyian. Penyembunyian itu kalau di encapsulation itu menyembunyikan data internal agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, ya kalau di abstraction itu menyembunyikan detail implementasi teknis dari pengguna. Nah, segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita sudah membahas, kelompok ini sudah membahas apa itu encapsulation dan abstraction gitu. Nah, ini sekarang kesimpulannya. Encapsulation dan abstraction bukan dua konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang saling melengkapi. Encapsulation tadi merupakan pembungkusan data dan fungsi dalam satu kesatuan serta mengendalikan akses terhadap data. Sedangkan abstraction membantu menyederhanakan kompleksitas yang tadinya sulit menjadi mudah dipahami gitu. Atau mudah secara sistemnya gitu ya, dengan menyoroti hanya fitur penting gitu, fitur-fitur yang penting saja gitu, dan menyembunyikan detail teknis. Penerapan kode konsep ini dalam bahasa Python tidak hanya meningkatkan keamanan dan keteraturan kode, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengembangan perangkat yang scalable itu dapat dijangkau lebih tinggi gitu. Kayak misalkan A ini kan A doang. Nah, kita mau tambah lagi jadi A B C D E dan seterusnya sampai Z. Jadi ditambah A B C D E F G H gitu. Itu adalah scalable. Jadi
penerusan gitu, pembuatan, pengembangan gitu ya. Dan mudah dipelihara. Dipelihara ini adalah dipelihara itu seperti tidak begitu rumit gitu ya. Seperti kan biasanya ada kayak pemeliharaan server gitu kan. Pemeliharaan server kan biasanya mahal. Nah, kode-kode ini biasanya lebih mudah dipelihara, gampang diketahui apa yang salahnya gitu. Ya, cukup sekian. Terima kasih.